Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 5 Mei 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Hati yang penuh dengan empati. Firman Tuhan terambil dalam Roma 12 ayat 15 sampai dengan ke-16. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang mengajarkan kami setiap hari hidup, bagaimana hidup benar di hadapan Tuhan, dan kami boleh memiliki yaitu hati yang penuh dengan empati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau berbicara tentang apa sesungguhnya harta yang terhebat, harta yang tertinggi, harta yang paling mulia, dan harta yang paling indah, maka pandangan pertama orang akan mengatakan yaitu harta sendiri, yaitu harta benda, finansial, uang, emas, properti, kekayaan-kekayaan secara fisik yang kami miliki. Itu adalah yang disebut dengan harta. Tetapi kalau berbicara tentang harta apa yang sesungguhnya yang ada di dalam diri manusia, maka ada orang mengatakan harta yang terindah itu adalah bagaimana memiliki hati yang baik. Maka itu adalah harta yang terindah. Kalau kita memiliki satu anggota keluarga yang hatinya baik, maka rumah tangga akan indah sekalipun mungkin kehidupannya sederhana. Tetapi apa jadi satu keluarga yang kemudian keluarga yang kaya, tetapi hatinya tidak baik? Maka di dalam rumah tangga orang kaya akan terjadi permusuhan, kemudian saling sikut menyikut, berebut warisan, satu dengan yang lain berusaha untuk saling menenggelamkan. Kalau kemudian hanya ada harta jasmani, tetapi tidak ada harta karakter dan tidak ada harta hati. Kalau kita berbicara dari seluruh bagian Alkitab, firman Tuhan berkata, apa gunanya engkau memperoleh seluruh isi dunia ini, tapi engkau kehilangan nyawamu. Dan bagian firman Tuhan lain berkata bahwa jangan engkau mengumpulkan harta di bumi, karena ngengat dan karat akan merusakkannya dan pencuri akan datang untuk mencurinya. Tetapi kumpulkanlah harta yang ada di sorga. Kalau berbicara tentang harta, maka berbicara tentang apa yang berharga yang ada dalam hidup ini. Kalau kita melihat ada bagian firman Tuhan yang barusan kita baca, maka saya menemukan inilah yang paling berharga. Kalau kita berjumpa dengan seseorang yang memiliki hati yang penuh dengan empati. Apa ungkapan daripada hati yang penuh dengan empati? Itu pada ayat yang ada pada ayat yang ke-15 dalam pasal 12 kitab Roma. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Kalimat ini pendek, bersukacita dengan orang yang bersukacita dan menangis dengan orang yang menangis. Artinya dia bisa merasakan kegembiraan orang lain, sekalipun itu kegembiraan yang dimiliki oleh orang lain bukan dimiliki oleh dirinya sendiri. Misalkan seseorang tatkala mendapatkan sebuah keberhasilan, kita ikut gembira, kita ikut merasakan kesukacitaannya. Karena sebuah keberhasilan tentu melewati sebuah proses panjang, jatuh bangun berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Orang kemudian bisa menggapai mimpinya. Tatkala dia mencapai sesuatu, tentu orang itu tidak hanya ingin menikmati keindahan pencapaian itu. Dia ingin aja ada sedikit minimal selebrasi dengan orang-orang sekitarnya, tentu didukung oleh keluarga, teman dekatnya. Maka kita ikut bersuka cita untuk sebuah keberhasilan proses panjang dari perjuangan yang orang lakukan. Tetapi firman Tuhan pun berkata, menangislah dengan orang yang menangis. Menangis tentu kita tahu dengan jelas, kalau dia terluka, dia rasa sedih, dia khawatir, dia takut, dia mengalami terancam. Ada banyak aspek menyebabkan seseorang itu menangis. Tentu kondisi menangis adalah kondisi dia sedang menghadapi masalah. Lalu firman Tuhan berkata, menangislah dengan orang yang menangis. Sebagaimana kita bisa merasakan orang yang mengalami kemenangan, sebuah perjuangan panjang lalu mendapatkan sebuah keberhasilan. Tetapi ada orang yang kemudian mengalami kegagalan. Setelah berjuang panjang melakukan demikian banyak perjalanan, berkorban dengan waktu, tenaga, pikiran, harta benda, ternyata apa yang diperjuangkannya itu tidak berhasil, bahkan gagal, benar-benar gagal total. Pada saat itulah orang tersebut membutuhkan sahabat, membutuhkan orang yang ada di sekitarnya untuk menguatkan dia. Itu yang dikatakan menangislah dengan orang yang menangis, turut seperasaan dan sepenanggungan. Seperasaan untuk sukacita, seperasaan juga untuk sebuah kedukaan yang dialami. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah bisa melakukan dua hal ini sebagaimana yang firman Tuhan katakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis.
maka kita boleh dimasukkan kategori orang-orang yang hatinya penuh dengan empati. Sebagaimana Kristus yang dikatakan berbelas kasihan. Kristus punya belas kasihan, punya empati kepada wanita penjina, punya empati kepada Matius pemungut cukai, punya empati kepada anak-anak yang dihindarkan, bahkan murid-murid pun menolak anak-anak yang datang kepada Yesus. Punya empati untuk mereka yang mengalami penyakit yang kemudian diasingkan, dipisahkan dari masyarakat, khususnya penyakit kusta. Mereka-mereka yang terasingkan kalau kita melihat dalam Matius 25, yang lapar, yang haus, yang tidak berpakaian, yang dalam penjara, sebagai musafir yang tidak punya tumpangan bepergian keluar kota. Kita ikut merasakan kesusahan mereka. Maka itulah yang disebut dengan empati. Itulah yang disebut dengan menangis dengan orang yang menangis. Ayat 16 kemudian memberikan sebuah catatan-catatan untuk bisa mendapatkan hati yang penuh dengan empati, yaitu hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Dan janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Dan janganlah menganggap dirimu pandai. Apa yang dimaksud dengan perkara-perkara yang tinggi dan perkara-perkara yang sederhana? Perkara-perkara tinggi biasanya itu menyangkut dengan keinginan, mimpi-mimpi, cita-cita pribadi, yang pada prinsipnya semuanya berpusat kepada diri sendiri. Tetapi kalau perkara-perkara sederhana adalah bisa mensyukuri segala keadaan yang ada, untuk tidak bermimpi terlalu tinggi, sekalipun kita boleh memiliki cita-cita, boleh memiliki sebuah katakanlah rencana jangka panjang. Tetapi jangan sampai kita melupakan perkara-perkara yang sederhana. Perkara-perkara yang tinggi juga bisa menyebabkan seseorang jatuh ke dalam dosa ambisius, dosa keserakahan. Tetapi perkara-perkara yang sederhana membuat kita bisa menjadi orang yang mudah sekali bersyukur. Mudah bahagia untuk hal-hal yang bahkan perkara-perkara kecil. Kita berbahagia bangun tidur masih bisa bernafas. Kita berbahagia ternyata waktu jalan kaki kita masih bisa berfungsi. Kita berbahagia waktu berbicara kita bicaranya masih normal. Kita berbahagia ternyata telinga kita masih bisa mendengar dengan baik. Mata kita bisa melihat dengan baik. Hidung kita bisa mencium dengan baik. Kalau kita punya organ tubuh masih bisa berfungsi dengan baik. Bukankah itu adalah perkara-perkara sederhana? Tapi perkara-perkara yang sederhana pun itu adalah mujizat-mujizat Allah yang ada dalam diri hidup kita. Yang dalam keseharian karena sudah terbiasa, kita lupa untuk bersyukur untuk hal tersebut. Sahabat perjalanan, milikilah hati yang penuh dengan empati. Karena hati yang penuh dengan empati sesungguhnya adalah harta benda yang dimiliki oleh seseorang yang dikenan oleh Allah. Apa hartanya orang percaya? Itu kehidupan yang benar. Apa hartanya orang percaya? Kalau dia memiliki kasih seperti kasih Kristus, sehingga tatkala Yesus punya hati yang empati, kita pun menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki hati yang penuh dengan empati, bisa merasakan perasaan orang, bisa merasakan pergumulan orang, bisa merasakan segala luka, kesulitan, problem yang dihadapi. Tapi juga bisa ikut bersuka cita untuk orang-orang yang menang. Jangan kita menjadi kelompok orang yang susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Kita merasa terpukul tatkala melihat orang berhasil dan kita bahagia tatkala melihat orang gagal. Ini adalah sebuah sikap hati yang benar-benar busuk. Sikap hati yang penuh dengan dosa. Biarlah kita minta kepada Tuhan. Tuhan, berikanlah kepada saya hati yang penuh dengan empati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan yang sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.